Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesotauan. Wih. Dan seperti biasa kalau ada timnas main, saya tidak sendirian. Saya sudah bersama pakar burung yang merangkap pakar bola juga ketika ada timnas. Ada Bung Dirman. Selamat malam. Semangat sekali Bung Dirman menang 4-1 ya. Semangat 4-1. Jadi teman sebelumnya mau ngasih tahu dulu, tadi Afif ketemu ini Kurniawan Willianto, Mas Kurus. Iya, Dia akan ngelatih tim Liga 2 di Italia, namanya Como. Nah, nanti sih kita doain aja biar dia kan masih ada keinginan ngejuarain Indonesia, Pak. Karena waktu jadi pemain mungkin belum berhasil ya. Tapi nanti ya dia nanti ketika udah dapat ilmu yang banyak balik ke Indonesia ngelatih timnas, pemain-pemain yang binaan dia kan concern juga di usia muda tuh, pemain binaannya udah matang, dipegang sama dia, Indonesia juara. Indonesia juara. Bagus. Tapi apa yang dibilang sepak bola pemain yang bagus gitu yang bagaimana sih? Apa cuma untuk di lapangan saja tuh bagaimana? Itu dia, nanti pokoknya dengerin di Noise, aplikasi Noise podcast Boba Bola Banget. Itu bakal banyak tuh ngobrol sama Kurniawan sama APPI juga. Dia bilang kalau pemain bola yang sukses itu pemain bola yang selain di dalam lapangan, di luar lapangan juga sukses. Jadi bener. Setelah abis jadi pemain bola, lu harus jadi apa? Kalau lu masih sukses juga, itu lu berarti sukses jadi pemain bola. Karena banyak kayak pemain bola, ada Robinho Pak namanya Pak, pemain bola Brazil. Dia pernah main di Madrid, Manchester City, terus pernah ke Roma, gitu. Akhirnya karirnya turun, main lagi di Brazil, gajinya cuma segede 3,4 juta doang Pak. Terus dia tuh ini kasus-kasus pemerkosaan gitu, itu kan berarti gagal. Itu Robinho gagal, jangan ditiru. Tirulah role modelnya kan udah kelihatan, Bambang Pamungkas, Kurniawan Yulianto. Sama gini, ini yang menarik dari Kurniawan Yulianto nih, Mas Kurus. Dia bilang dia ketika mau jadi pemain bola sama orang tuanya nggak boleh. Lu kalau mau jadi atlet jadi bulu tangkis deh. Kalau bola lu nggak boleh. Tapi dia tuh ngotot. Akhirnya dia main bola. Kurniawan Yulianto ini sharing sedikit ya, dia akhirnya ngotot main bola, akhirnya dibuktiin di sekolahnya dia dapat juara gitu kan, di diklatnya dia dapat juara, dapat piala, akhirnya dibuktiin. Habis dibuktiin baru orang tuanya tuh mulai, oh ya udah deh gitu kan, berarti emang lu bakatnya di sini. Sama kan waktu itu kan Apip waktu stand up kan sempet nggak boleh. Pulang jam 3 malam, wah nggak jelas, hidup nggak karuan, nongkrong doang, jadi apa? Nah tapi kelihatan hasilnya akhirnya. Alhamdulillah udah jalan. Terus kata Kurniawan, tutuplah orang-orang yang benci sama kamu dengan prestasimu, kata gitu. Bagus semangat ya. Nah terus yang aku tangkap tuh, berarti kalau misalkan kalau orang tua tuh ngelarang dulu, baru kita nunjukin jago. Orang tua lain yang di luar tuh gitu kali, misalkan sengaja nih, anakku mau jadi pemain bola nih, gue larang biar jago gitu. Enggak juga lah. Enggak juga. Malah orang tua sekarang ngasih jabatan ke anaknya. Ngasih jabatan enak-enakan. Makanya kalau saya kepengen jadi apa ya, bupati kali ya. Dilarang aja, Pip. Biar ntar jadi beneran. Udah banyak dah nanti hari Jumat di podcast Boba. Sekarang kita mau bahas timnas. Yang tadi barusan timnas 4-1. Ada beberapa pemain yang diganti ya, dirotasi ya. Asnawi diganti sama Sani Rizky. Sebelah fullback kiri Edo main gantiin Arhan. Nah, Fahrudin juga masih rotasi Ilkan Bagot kan waktu itu. Nah, gimana nih ngelihat pertandingan di babak pertama nih? Babak pertama itu masih permainan yang belum kompak, belum taktis, belum energik, belum kompak lah yang jelasnya. Karena masih pasing-pasing juga ngerundel, gitu ya. Hanya motivasi menyerang saja, menyerang, tapi akhirnya lupa dengan pertahanan. Mungkin Sintayong itu dengar waktu saya serang aja semua. Waktu Thailand nih, serang semua, tinggalin kiper satu. Akhirnya didengar sama Sintayong dilakukan itu, tapi kan ada embel-embelnya. Jangan lupa nanti kalau kick balik. Berdua doang tadi itu ya, keteter akhirnya gol juga.
jangan gitu. Jadi kan saran Bung Dirman kemarin tuh serang dah itu kan. Tinggalin satu gak pemain, gak usah lah tinggal kiper. Akhirnya Sintayong denger nih nonton pakar bola with Bung Dirman. Strateginya dipakai, dia lupa kalau pemain bisa serang balik. Tinggal lawan kiper kebobolan. Kebobolan lagi cuma kalah cepat aja dengan pemain 2-1 itu lumayan. Itu pemain untung, kita masih untung tuh pemain dari mana namanya? Timur Leste yang jago cuma 2 tuh ya, kebaca ya. Nomor 21 sama nomor 10. Itu udah yang itu aja sih. Yang lainnya makanya orang lewat doang ngeselin bola ya. Pak Guru juga disuruh ada Pak Guru. Nomor 4 kayak Pak Guru setelannya. Makanya sempat kegolan pada menit ke 15-20 kan. Kegolan 0-1 Indonesia. Benar, gitu. iya. Dan ini akhirnya tuh pemain Indonesia baru kelihatan sebenarnya menit ke babak kedua malah ya, menit ke 50 ke 60 Arhan masuk. Arhan gimana tuh? Arhan sama gantiin Edo tuh. Edo udah bagus belum? Kan kayaknya kalau si Sani tuh nutup si Asnawi udah oke tuh. Ya kan, maksudnya nggak ada lubang di situ. Kalau Edo kan, larinya kenceng ya. Edo. Lari kenceng lah. Menyerang bagus. Lah itu dia buat terlalu sering nyerangnya. Jadi lupa dari kantu belakang. Itu lupa dirinya Edo ya karena baru-baru ya tampil lagi gitu ya. Itulah ada kekurangannya. Nah, kita tuh gimana tuh? Kan ada beberapa menit, ada beberapa part di saat Timor Leste parkir bus. Itu kan semua tuh 10-9 pemain ada di kotak penalti, 10 pemain ada di daerah pertahanan. Itu kenapa tuh Indonesia tuh masih belum bisa menembus pertahanan? Harus gimana tuh Indonesia tuh? Itu tadi lah. Kalau dia pakai strategi apa berarti namanya sih? Strategi. Kalau belum paham betul dengan metode itu kan baru kali ini hadepin parkir bus. Segala serangan itu nggak tembus juga. Mungkin apa nggak tahu lah, didombrak dengan cara apa nih. Itu kalau kita mau nembus parkir. Caranya gimana kalau menembus parkir? Kita datengin ormas kali. Datengin ormas. Parkir bis kuasain nih. Parkir bis ormas datang nguasain parkir bis. Bukan pakai strategi yang lain-lain. Berarti bukan nembusin parkir bus, kita nguasain parkir. Datangin orang. Iya, jadi kan sama anak kampung sini. Membleng sendiri. Nah, tapi kita serius dulu tuh. Oke. Gimana kalau misalkan udah rapat banget, karena beberapa menit tuh batu banget kan. Bola bawah kena mulu, geganjel, bola bawah geganjel, harus kayak gimana? Sintayong siapa tahu denger lagi tuh. Jangan dipaksa. Jangan spontan, kita harus serang meski itu Penteng udah tangguh betul begitu mau diserang ya. Dengan taktis loh. Kita pancing dulu biar keluar ya kan, umpan taktis. Pancing pakai apa? Bola-bolanya. Cacing. Umpannya cacing. Oper dari foot to footnya yang bagus gitu ya. Bagus gitu sehingga dia itu nggak monoton pada pertahanan dan dia akan mengejar bola-bola yang kita olah dulu lah. Jangan sekali pengennya tembak kosong nggak bisa. Jadi olah dulu ya kan. Ya operan manis itu yang tadi kan nggak terlihat. Betul. Karena ada data tuh udah ngomong juga tuh, biasanya tim yang menguasain bola tuh sama tim yang lebih kurang penguasaan bolanya, malah kebanyakan yang lebih kurang penguasaan bola yang menang. Nah, itu tuh yang harus mulai dipikirin lagi di era bola modern. Jadi gitu. Nah, yang saya salut nih, ini beneran nih penonton nih. Bung Dirman ngomong di babak pertama selesai, kayaknya nih Ricky Kambuaya golin. Dan akhirnya bener-bener gol. Iya betul. Itu gimana itu punya firasat firasat begitu karena lihat apa sih semua tim dalam permainan kayak gitu kayaknya tampak kandas sehingga gregetan si Ricky Kambuaya. Si Ricky Kambuaya gregetan. Oleh lah saya suplai bola kemana. Udah keseringan enggak dapat. Kalau udahlah gua aja. Nah, dalam hati dia tuh yang energik, yang bagus itu di Kambuaya saat itu tuh. Makanya sekali saya dapat peluang nanti saya akan tembak langsung aja. Boleh nggak sendirinya yang pantas gol, yang ajibnya golnya itu dia. Pantas lah. Dan yang kita salut tuh Ricky Kambuaya tendangannya sama-sama kenceng, kiri sama kanan ya. Sama-sama. Kaki kanan kenceng, kiri juga kenceng. Bahkan dia tuh sempet
jadi asis tuh kalau pertama si Dedik ngegolin tuh, inget gak? Yang udah bener-bener kiper udah lewat, nggak masuk. Itulah makanya kakinya pendek-pendek. Orang tinggal 10 cm. Beda sama Eropa ya. Kalau Eropa masuk langsung. Gimana? Orang tinggal nutol doang pasti kalau bola lewat. Belum. Oh, berarti gini, kan Bung Dirman sempat bilang tuh, Indonesia kayaknya bakal golin sama bola-bola kaget gitu kan. Karena kalau bola-bola datar, bola-bola bawah, passing-passing pendek, itu udah susah ditembus. Harus ada hal yang lebih kreatif yang harus dilakukan Indonesia. Itu tadi yang bola-bola ajaib. Bola ajaib kan tendang dari luar kotak penalti, kan. Bola scrim, maksudnya bola scrim tuh bola rusuh tuh di situ. Makanya dapat penalti akhirnya, ada handsball kayak gitu kan. Nah, tapi yang kita tidak duga lagi, ya kita beruntung. Betul. Ada kiper yang diganti. Jadi kiper si itu kan cedera, kiper utamanya cedera. Diganti kiper Timur Leste yang perawakannya bukan kayak atlet, Pak. Kayak apa ya perawakannya? Tukang duren. Mentalnya itu udah kelihatan. Bahaya ini kiper kalau dipasang. Bener kan? Ya bener. Tukang duren masuk. Tukang duren masuk kan pupuk nih. Cium matang apa terus main bola. Suruh main bola. Ya aduh, udahlah. Kaget nih. Kaget ya. Enggak. Itu salah satu keuntungan ya. Arhan masuk, kipernya diganti. Terus penalti kan. Penalti tuh kita udah yakin banget, Pak ya. Karena mukanya Arhan santai. Tenang, udah pasti gol. Itu pas kamera ke Arhan. Pas kameranya ke kiper Timur Leste. Sekuji aduh, baru masuk udah dihadiahin penalti. Malah tukang duren lagi. Padahal sudah tepat tebakannya bahwa ini duren mateng itu. Nggak tahunya masih kencengan tendangan dari Arhan. Iya, arahnya udah bener ya. Arahnya sih udah bener. Bener. Nah, yang lebih menarik lagi gol selanjutnya. Gol selanjutnya itu lemparan dari Arhan. Ini gol yang krusial tuh ya. Maka ini nggak tahu ya, sebelumnya tuh udah pernah ada belum pemain yang lempar terus langsung gol? Nggak ada ya? Makanya ada. Berarti cara baru ini pertandingan perlu dicatat ya, pertandingan sama Timur Leste. Lemparan doang voli. Gara-gara kiper tukang duren. Kayak nangkep duren. Ini ya Allah. Jadi pas begitu dilempar bola tanggung, dia tepis cuman di ujung doang, pung, melosot ya. Diomelin sama teman-teman. Teman-teman cerita, kamu sih yang duren ngepuk doang. Yang ketiga kalinya juga gol kan umpan. Jadi Arhan umpan. Nah, harusnya kalau kiper-kiper kayak Buffon, kiper kayak Lehmann, Oliver Kahn, bola begitu dia udah yakin, teriak tuh, kiper langsung nangkep, set, lompatnya juga lebih tinggi dari back. Tadi apa yang terjadi? Itu dia. Saya juga pernah jadi kiper soalnya. Apa penjaga kasti orang dulu itu. Kalau saya yang penjaga belakang itu ngeri, itu ngeri. Mesti ketangkep bola langsung gebuk. Nah itu instingnya, feeling kita, ini lemparan, ini tendangan, ini bola kemana, itu harus tahu. Kecuali begitu mendadak di heading, nah kita ngeri dah. Iyalah. Nah bola polos-polos begitu apa? Nah ini bola melayang segini, mesti kan kita harus lompat. Meskipun resikonya kita harus nundung-nundung temen ya, lawan yang dapat. Yang penting dapat. Areal kiper loh. Areal kiper gitu kan. Istinya enggak feelingnya kurang juga. Kalau dibilang Silo juga mainnya malam nggak matahari. Iya parah dia udah sekut aja ini. Mentalnya nggak ada ya berarti. Emang apes juga dia si Timur Leste-nya. Timur Leste apes aja. Gol pertama di lemparan, gol kedua kena pantat ya kan. Cuma sundulan duduk kena pantat. Diomelin sama dua backnya. Ya apa itu kata-katanya itu kan nggak muncul di kamera, nggak kedengeran di audio. Kalau kedengeran apa ya? Kalau kedengeran begini-gini. Iya. Lu jangan dong apa sih ngepuk-ngepuk duren doang kayaknya. Kenapa nanti merocol? Siamput, aduh bahaya. Tapi emang itu resiko kiper perganti, sebagai kiper pengganti itu di saat ya kita beban juga main tiba-tiba dapat penalti. Wow gitu. Dulu kiper Arsenal pernah gitu lawan Barcelona. Kiper Arsenal kan Lehmann. Main terus dari piala apapun main, Liga Champions main, Liga Inggris main,
Piala FA main, final lawan Barcelona di kartu merah. Kiper Almunia namanya, nggak pernah dimainin. Sekali main ketemu Ronaldinho, ketemu Eto'o, digebok merem gitu. Lagi muncul aja lah Indonesia memang kiper yang kebagian kiper yang kayak gitu tuh. Bener. Nggak ada bener ya. Itu kalau Indonesia nggak usah dijagain juga, mestinya nggak masalah. Bener dah. Emang mutu permainan Indonesia tadi ya kurang, masih ada sedikit agak permainan. Titik terakhir itu Pak, menit 85 ke atas ya? 85 ke atas. Itu udah tarkam juga, itu bener ya. Udah pada capek ya kan, udah musuhnya juga ya udahlah malah ngikut kita ya. Malah ngikut kita yang delay yang nggak bener gitu. Menit 65 ya itulah tadi. Tidak akan gol karena apa? Sudah di apa namanya, parkir bus semua tanpa bola kisru atau bola kejutan ya akan gol. Betul. Gitu. Tapi memaksakan rupa-rupanya. Cuman dari bola dari orang ke orangnya masih belum bagus juga. Iya, karena masih banyak sering yang harusnya dioper malah nggak dioper sekalinya apa ya, ngopernya bukan pemain yang kelihatan gitu. Misalnya ada pemain yang kelihatan timnas kita nih dioper aja biar gampang. Kalau udah ditempel baru dioper, kalau udah hilang malah dioper yang jauh, malah salah. Yang kejadiannya jadi operannya itu nggak kurang, udah ditempel baru dioper, jadi opernya mana harus dikurangin tuh. Jadi yang bikin penasaran adalah setelah pertandingan. Setelah pertandingan kira-kira kiper Timor Leste yang kebobolan 3 diajak ngobrol kayak sama teman-temannya di WhatsApp tuh, apa diceng-cengin. Iyalah, pasti itu kan orang gue baru tampil begitu. Coba lihat. Nah, kamu ya Allah. Orang baru nongol sudah penalti. Oh, dia pembelaan dia. Pembelaan. Lu masa nyalain gue, orang gue datang baru penalti. Saya memang tampang bukan pemain bola. Udah pemain apa namanya, tukang duren. Tapi kalau pembelaannya dia penalti masih tetap bisa dibantah kan. Gue baru masuk penalti loh aja kebobolan. Misalkan pembelaan dia gitu. Teman-temannya pada, lu lihat yang lemparan ya kebobolan. Yang lainnya sih gimana? Pantat sama lemparan jauh bener lu. Ini gol ya ampun. Kan bisa dibuang ke atas, bisa ditinju ke depan. Tapi gini, kayak gimana? Cuman agak yang seru itu tadi ya kan, tendangan bebas. Free kick. Free kick ya, free kick yang ke arah kanan gawang dia. Marcelino, tendangan itu hampir gol, padahal kalau nggak ditomprok juga kan keluar. Pura-pura aja biar gue profesional nih. Biar bos giling-giling aja. Bukan itu. Harus saut ya. Saut nggak usah ditepis ya, pura-pura aja itu biar gue jago nih. Pokoknya gitulah. Jadi kalau ada yang ilmunya bisa diserap, silakan diserap. Kalau timnas Indonesia mungkin dari kita berdua lebih ditambah lagi variasi serangannya. Apabila udah mentok, jangan dipaksain. Kita olah dulu lah ya gitu kan. Biar ada ruang tembak ataupun sela yang kita bisa masuk, baru kita tembak langsung. Dan yang wajar, yang patut gol adalah tendangannya si Kambuaya. Iya. Nah, itu gol bener ya kan. Buat Indonesia prosesnya masih kita tunggu terus. Semoga terus berkembang, dan buat Timor Leste terima kasih udah memberikan hiburan. Timor Leste hiburan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kesotauan. Oke.